Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Untuk IHSG kemarin Jumat tanggal 13 Oktober itu ditutup minus 0,12% ke level 6.926. Untuk IHSG sempat naik sih ya, di awal market itu sempat naik, malahan sempat nyentuh resistennya di 6.970-an, cuman ya belum berhasil breakout, ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG kemarin tanggal 13 Oktober ini, kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan yang paling banyak dibeli asing itu saham brand ya. Dan untuk saham brand hari ini arah lagi ya, kemungkinan sih asing yang jaga harga brand di atas. Selain di saham brand, asingnya juga masuk di Telkom, ASII, NSSS, Bank BNI ya. Bank BNI aslinya masih masuk walaupun harga sahamnya turun. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk kemarin Jumat ada Bank BRI, aslinya net sell 114 eman lebih. Kemudian Goto yang hari ini turun cukup dalam, malah tadi sempat jebol support ya. Itu aslinya masih distribusi net sell 95,6 M kemarin Jumat. Selain di saham Bank BRI, Goto aslinya juga keluar di Medco 57,3 M. 3 sama ini aja sih yang aslinya distribusi cukup banyak untuk kemarin Jumat. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan sebenarnya aslinya lebih banyak yang masuk ya, ini untuk nilainya. Kalau kita cek di RTI untuk IHSG kemarin Jumat untuk aslinya net by 124,6 M ini di regular market. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk IHSG dalam satu minggu terakhir aslinya net sell 12 eman ya. Jadi sebagian ya nggak akumulasi banget sih. Kalau kita cek dari tanggal 9 aslinya paling banyak masuk itu di saham Bank BNI ya, net buy 423,5 M. Walaupun aslinya masih net buy, sebenarnya perlu hati-hati karena secara teknikal untuk Bank BNI ini tadi pucuk ya, makanya hari ini koreksi turun dan itu cukup dalam untuk hari ini. Kalau kita cek untuk indeks globalnya sih kemarin Jumat untuk indeks Asia bukan sebagian, semuanya merah ya. Ini kalau kita cek di RTI dari Nikkei, Hang Seng, Shanghai Index, Singapura, IHSG semuanya ditutup merah, malahan untuk Hang Seng ini minus 2% lebih. Untuk indeks US-nya ini masih running trade ya, kita buat dini hari, semoga aja nanti bisa close hijau, tapi misal close merah ya buat apa ya, buat antisipasi aja untuk minggu depan ya. Kalau misal untuk indeks US ditutup merah, apalagi merahnya itu dalam, hati-hati kalau masih dibuka turun ya untuk IHSG. Kalau menurut saya sih mungkin untuk minggu depan ya masih di awal-awal minggu depan masih akan konsolidasi di range area ini antara 6.870-an sampai 6.970-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini turun cukup dalam ya. Jebol supportnya ini 89, ternyata berhasil dijebol ya. Padahal kemarin itu sempat sempat mencoba bertahan di level 6970-an ya. Ternyata menjelang close market itu diturunin dan close di 67 ya. Kalau secara teknikal kurang bagus, misal minggu depan masih turun terus ya di awal market, hati-hati bisa jadi ke level 60 ini support selanjutnya untuk saham Goto kalau secara Fibonacci ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Goto aslinya masih net sell kemarin Jumat. Dalam satu minggu terakhir untuk aslinya net sell 190,7 M, dan untuk kemarin Jumat tanggal 13 Oktober aslinya net sell 95,6 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, ini Goto kemarin tanggal 13 yang distribusi AK ya, AK keluar lagi ya. AK net sell 77,3 M. Jadi AK-nya ke atas atau gimana ini? Untuk AK. Kemudian yang nampung untuk YU-nya kemarin Jumat masuk cuman sedikit ya. Beda dengan hari Kamis itu kan ditampung YU, cuman Jumat itu
kemarin nggak ada yang nampung ini hitungannya. Untuk AC-nya yang masuk paling banyak BB 18,7 ya, ini sih ya 100% buy sih, cuman kalau dibandingkan yang distribusi untuk AC-nya AK, XL, BK, ZP ya lebih lebih jauh lebih banyak ya yang distribusi untuk AC-nya di saham Goto. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih. Untuk minggu depan kita cek di pasar nego apakah ada yang transaksi AK transaksinya net atau net sell cuman pindah sih, dan AVG-nya juga di 69, berarti kalau kita cek dari tanggal 9 dalam 1 minggu terakhir ini AVG buy-nya malah ada yang di AK sih ya yang transaksi paling banyak di pasar nego, dan AVG-nya di 73. Paling rendah untuk transaksi di pasar nego ada di 29 XL ya. Dan kalau menurut saya sih mungkin untuk jangka pendek ya itu aja ya, buat patokan teknikalnya aja. Kalau masih turun itu perhatikan saya level ini ya, kecuali besok maksudnya besok minggu depan ya, hari Senin itu bisa breakout di volume yang gede di atas 69. Nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, siapa tahu naik lumayan tinggi ya, paling nggak ada nickel rebound seperti itu. Oke, itu untuk saham Goto, jangan buru-buru sih di awal market, takutnya kalau masih turun ya bisa tunggu aja di level 60-an, tapi kalau langsung hijau di volume yang gede ya, dan bisa breakout di atas 69 ya, itu disclaimer kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Goto sih. Kalau mau cut loss ya sebenarnya agak sayang ya di bawah ini, dan mungkin kalau mau cut loss saran saya jangan semuanya, tapi kembali lagi disclaimer kalau mau nambah muatan ya perhatikan lagi money manajemennya gimana ya, dan psikologi tradingnya juga apakah aman atau enggak. Kalau cari amannya sih wait and see aja dulu ya di awal market, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk resisten terdekatnya 69,70 itu udah jadi resisten Goto untuk level harga saat ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak ya, udah lama sekali kita nggak bahas, dan harga sahamnya hari ini turun. Untuk beberapa hari terakhir untuk saham Bukalapak itu mencoba breakout di atas 214, cuman gagal terus ya. Hari ini pun tadi sempat ke 216, cuman ditarik turun lagi, malahan turun cukup dalam 3,74%. Kalau kita bicara secara histori ini hitungannya udah di bottom ya, cuman nggak ada yang nggak mungkin. Apakah bisa jebol di bawah 192 ya, kita lihat aja ke depannya gimana ya. Goto aja bisa jebol di bawah 70, apalagi Bukalapak. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk kemarin Jumat untuk saham Bukalapak secara keseluruhan sih yang masuk ada yang akumulasi sih asing loh. Ini asingnya net buy di saham Bukalapak itu ya kan, asingnya masuk jadi ini menarik ini untuk saham Bukalapak karena harganya pertama udah di bawah, dan ini dari tanggal 9 ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya net buy 22,7 M, ini hitungannya lumayan loh. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya, itu aslinya masuk lumayan ya, 22,7 M. Ini hitungannya yang distribusi di saham Bukalapak dalam 1 minggu terakhir ini lokal ya, NI, MGYO, EP, AK, KZ versi lokal keluar ditampung oleh asingnya yang nampung BK, AIZ, PAK, walaupun untuk nilainya ya hitungan sih masih segini ya. Soalnya kalau misal asing masuk dengan nilai yang cukup gede ya kemungkinan Bukalapak bisa terbang sih. Untuk kemarin Jumat tanggal 13 aja untuk asnya yang masuk AI ya, AI net buy, kemudian untuk lokalnya masih CC sih yang nampung. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin untuk saham Bukalapak masih akan cenderung bergerak sideways dulu ya di bawah 214. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Ini sih secara histori hitungannya harga penutupannya ini support sih. Ya, kalau kita lihat secara histori di
level 206 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Itu mantul ya. Jadi ya kalau mau langsung ke HK di awal market, kembali lagi disclaimer sih, bisa pasang antisipasi kalau sampai jebol di bawah 204 mungkin, atau kalau tetap masih mau hold selama asingnya nggak distribusi aja, kemungkinan sih nanti juga mantul naik ya. Kalau nyangkut di harga 200-an 220 itu kemungkinan, kalau menurut saya kemungkinan besar ya kejemput lah ya, apalagi di sini ada gap down ini belum ketutup di 240-an. Kalau kita lihat secara histori udah cukup dalam sih, jadi ini hitungannya udah di bottom. Oke, itu untuk saham Bukalapak dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya udah mulai nyicil ya. Jadi ketika konsolidasi di range area ini antara 204 sampai 214 itu aslinya masuk sedikit-sedikit masuk ya. Nanti kalau aslinya goreng ya ada kemungkinan naik kalau goreng. Cuman kita lihat aja ke depannya gimana. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Intinya ini close-nya pas di area support sih. Jadi kalau yang mau spekulasi buy, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita cek saham EMTK yang ini hari kemarinnya itu naik, hari Kamis naik, hari Jumat turun ya. Naik turun untuk saham EMTK, dan ini sebenarnya cukup bagus sih kalau buat scalping ya, karena range pergerakannya itu lumayan lebar. Untuk hari ini ditutup minus 4,65%, kemarin naik lumayan tinggi. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, itu untuk saham MTEK ya, hitungannya harga penutupan hari ini secara teknikal ini udah di area support sih, 600, close di 615 ya, 615 itu area supportnya untuk saham MTEK. Jadi untuk besok minggu depan sih lihat aja apakah bisa jebol 610 atau enggak. Kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry sih, bisa tunggu di area support selanjutnya 565 ya. Tapi kalau naik ya lumayan kan, kalau bisa buat ditokan antara 610 sampai 650-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba gimana untuk saham EMTK. MTEK kemarin Jumat tanggal 13 Oktober secara keseluruhan lebih enggak beda jauh sih, yang masuk sama yang keluar. Yang keluar itu AK versi asing, yang masuk juga BK. Untuk transaksinya asingnya lumayan ini ya, lumayan banyak lah ini hitungannya di kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya. Kalau kita cek untuk EMTK di sini untuk asingnya dalam 1 minggu terakhir masih net sell 15,5 M. Kemarin Jumat tanggal 13 net sell kemarin ya. Ini yang jualan AK. Selain AK ada CC net sell 1,5 M, CC versi asing, kemudian KZYU versi asing juga jualannya. Jadi market maker utamanya YP. Coba kalau kita cek dari tanggal 9, yang pegang barang paling banyak, sebenarnya kalau kita cek dari tanggal 9 itu lebih banyak yang keluar ya. Untuk saham MTEK, BK net sell 12,4 M, dan asingnya net sell ya, BK AK ZPYU versi asing net sell. Yang nampung CCTP KZ, cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi. Untuk lokalnya sendiri net buy, asingnya net sell. Untuk minggu depan mungkin perhatikan level 610 ya, jebol di bawah itu bisa tunggu di area support selanjutnya 565. Tapi kalau di area sini ada yang jaga harga, buat teman-teman yang spekulasi buy, disclaimer sih, namanya pasang antisipasi sedikit di bawah, mungkin di 600 atau disewain aja. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham MTEK. Melihat transaksi kemarin Jumat, menurut saya sih ada kemungkinan mungkin masih akan konsolidasi di range area 610 sampai 650 untuk besok Senin ya. Mungkin seperti itu untuk saham MTEK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Kemarin Jumat untuk saham PGEO masih
ditutup merah ya, minus 0,579%, walaupun sempat naik dulu ya di awal market itu sempat naik sampai ke level 1365, cuman habis itu ditarik turun lagi dan close minus ya, walaupun cuman 0,76%, tapi masih minus. Kalau kita cek untuk transaksinya, padahal kemarin itu kalau nggak salah kemarin Kamis ya, itu untuk saham PGO ditampung oleh asing untuk kemarin Jumat tanggal 13 secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar, jadi didistribusi. Untuk aslinya sendiri net B atau net sell ini sebagian masuk sebagian keluar. PGO kemarin net sell kemarin Jumat aslinya net sell 576 juta ya, yang keluar itu AK, CC, ZP versi asing, kemudian aslinya yang nampung YU, BK, DP. Untuk lokalnya sendiri net sell DR, BB versi lokal distribusi. Jadi untuk sampai ke kemarin Jumat masih didistribusi. Kalau kita cek dari tanggal 9 KZ distribusi 115 ya. KZ yang distribusi itu KZ versi asing dan lokal. Untuk aslinya yang nampung AK dari tanggal 9 untuk PGO aslinya net buy loh, net buy 30 eman lebih. Untuk AK-nya kemarin Jumat masih keluar, bukan masih masuk, malah keluar ya. AK-nya ini net sell 10,6 M. Jadi untuk minggu depan hari Senin mungkin kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya. Takutnya bisa ini untuk support kuatnya secara histori ada di 1150 sih, tapi sebelum ke area itu mungkin kalau masih turun ya, perhatikan saja level ini support terdekatnya ada di 1270 ya. Hitungannya ini close-nya pas di area support sih, cuman karena kemarin Jumat itu didistribusi, takutnya kalau masih turun ya ini akan ngejar 1270, jebol di bawah itu ngejar 1220, jebol di bawah itu lagi baru ngejar 1150 ya. Oke, itu untuk saham PGEO. Nggak pas yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MMN yang kemarin Jumat koreksi ya, sempat hijau juga sih sebenarnya, hijau dikit ya, sempat ke sini ke 6.725 ya, kan hijau dikit 0, berapa tadi saya cek itu, tapi turun dan setelah technical sini masih dijaga di atas 6.500 ya, semoga aja untuk minggu depan nggak jebol. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat di sampai AMMN dalam satu minggu terakhir net sell 6,9. Untuk kemarin Jumat aslinya net buy loh, net buy 24,7. Jadi koreksi dikit aslinya masuk ini di saham AMMN. Kalau kita cek lebih detail lagi, untuk aslinya yang masuk ada CC, BK masuk lagi loh, dan CC masuk lagi nih di harga atas. Jadi kemungkinan sih harganya semoga aja masih dijaga ya di atas 6.500. Kalau lihat transaksinya sih ada yang akumulasi CCBK, yang jualan MG, ZP, AK, YU. Untuk aslinya net buy. Kalau kita cek dari tanggal 9 dalam satu minggu terakhir AK, BK versi asing masih net buy paling banyak sih, dan untuk yang jualan paling banyak CC, tapi kemarin Jumat CC-nya net buy. Jadi untuk minggu depan kalau menurut saya sih mungkin harganya masih akan dijaga di atas 6.500 ya, selama nggak jebol aja di bawah itu. Mudah-mudahan masih bisa uptrend untuk trennya. Untuk skenario nya mungkin akan sideways dulu sedikit di atas support 6.500 ya. Nanti selama konsolidasi itu kalau aslinya masih masuk ya, khususnya BK, ada kemudian ini sih masih melanjutkan kenaikannya uptrend, dan target price-nya resistannya ada di 7.400-an mungkin, seperti itu untuk saham AMMN ya. Jadi mungkin yang tadi udah ambil di 6.500, semoga aja untuk besok Senin bisa naik. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham BRPT.
yang ditutup naik tipis ya untuk saham BRPT, naik 0,88%, sempat ke level 1175, cuman ditarik turun lagi. Secara keseluruhan masih ditutup surplus sih, tapi kalau lihat candlenya kayaknya agak berat buat naik ya. Kalau kita lihat beberapa histori ke belakang, khususnya dari akhir bulan September kemarin, ya ini naiknya cuman technical rebound aja, habis itu bentuk candle merah gede ya. Hati-hati misal untuk minggu depan hari Senin langsung dibuka merah untuk sampai RPT, ya bisa-bisa ngejar ini 1050-an. Coba kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang akumulasi hari ini di saham BRPT, bukan hari ini, kemarin Jumat ya. Tanggal 13 Oktober aslinya net buy 14,9 M. Kalau kita cek di tanggal 9 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya net by 16 BRPT. Coba kita cek lebih detail lagi BRPT kemarin Jumat tanggal 13 Oktober untuk aslinya sendiri yang masuk ada BK net by 10,7 M. Selain BK, CC versi asing juga masuk. Secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak ada yang akumulasi banyak banget ya. Kalau kita cek dari tanggal 9 itu cenderung didistribusi, dan yang distribusi ini lokal sih ya. Untuk transaksinya juga didominasi oleh lokal. Untuk market maker utamanya CCMG, keduanya net sell di saham BRPT dalam satu minggu terakhir. Jadi perlu hati-hati kalau misal besok langsung di merah ya untuk saham BRPT. Support kuatnya sih ada di area sini 1050, mungkin perhatikan saja area sini. Kalau ada yang cek harga ya disclaimer kalau yang mau masuk. Untuk kemarin Jumat CCMG nya apakah masih jualan tanggal 13? Untuk CC nya masuk loh, ini CC nya net buy 7,2, untuk MG nya net sell masih jualan. Jadi untuk CC juga yang transaksinya paling gede sih, nilainya 32,7 M ya. Jadi untuk sampai RPT ya seperti tadi, kalau turun jangan buru-buru entry, bisa tunggu daerah supportnya 150. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang hari ini aslinya masih masuk cukup banyak dan harganya arah ya, di luar prediksi kita untuk kemarin Kamis ya. Tak kirain nggak sampai arah, ternyata masih ditutup naik 24% untuk saham brand. Padahal sempat turun juga, open gap atas sempat pas di harga arah, kemudian turun ditarik naik lagi sama seperti hari sebelumnya ya. Kalau kita cek untuk saham brand kemarin Jumat secara keseluruhan OD yang akumulasi ini 70 M lebih. Untuk MG nya net sell sih 13,5 M, cuman yang jadi market maker utamanya OD nya net 70,2. Selain OD NI masuk, NI kalau nggak salah NI itu underwaternya ya untuk saham brand. Ya NI ya kan underwaternya masuk 9 M lebih. Dan OD yang masuk itu ada versi asing sih. Untuk yang jualan lokal, untuk lokalnya yang masuk NI paling banyak 9,9 M. Karena lihat 2 hari terakhir ketika aslinya net buy ya harganya naik. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan open gap atas sih untuk saham brand untuk hari Senin ya. Cuman nggak tahu apakah ditutup arah lagi atau enggak. Kita lihat aja besok ya. Soalnya ini yang transaksi di market untuk lotnya udah lumayan gede sih untuk saham brand ini ya. Lumayan banyak, bukan gede ya kalau lot itu. Ya, untuk net lot aslinya 728.000 lot. Jadi untuk saham BRPT mungkin ya amannya sih
pasang trailing stop ya. Kalau nggak kena ya syukur bisa ngerasain arah, cuman kalau kena ya paling enggak udah diamankan. Mungkin seperti itu untuk saham brand. Kalau menurut saya sih open gap atas ya. Kalau besok arah, misal arah ya, kita hitung, coba hitung aja. Siapa tahu naik 25% lagi. Lossnya ada di 2360. 2360 mana kalkulatornya? 2360. Kalau misal besok arah berarti minggu depan arah kalikan 125% ke level 2950 ya. Kalau besok arah akan ke 2950. 2950 di sini sih. Lumayan tinggi. Ya, ada kemungkinan open gap kalau open di harga ya di sini 2950. Kalau mau jual barang atau taking profit ya pasang selling aja di arah sini, pasang sell ya. Oke, itu untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer 2950 susah. Untuk selanjutnya kita akan cek saham STRK yang harganya juga masih ditutup arah ya untuk STRK. Kalau untuk warnanya koreksi open gap atas di awal market itu opennya di 254, turun dikit kemudian ditarik naik 24%. Berarti kalau kita cek untuk saham STRK untuk kemarin tanggal 13 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng HD masuk, HD net buy 11,3 M. Kalau kita perhatikan untuk HD ini cenderung akumulasi, nilai transaksinya sama net buy-nya itu nggak beda jauh, hampir 100% transaksinya buy di saham STRK. Dan yang keluar YP AZ paling banyak YP net sell 6,3 M. Untuk SCP ini cenderung scalping sih ya, untuk nilai transaksinya 40,2 M dan net sell 6,3 M untuk saham STRK. Kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk saham STRK sebenarnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk warnanya coba hari ini, untuk waran STRK secara keseluruhan untuk warnanya sebenarnya ada ZP sini yang nampung 12,1 M ya, dan market maker utamanya juga ZP. Jadi untuk warannya walaupun turun 46%, cuman ada yang nampung sih. Jadi kayaknya untuk warannya ada kemungkinan naik untuk hari Senin ya. Tapi ya hati-hati aja kalau mau masuk di waran ya. Saran saya sih buat scalping aja, hitungan menit atau detik mungkin ya. Kalau pergerakannya sangat hektik bisa jadi hijau di awal market karena kemarin Jumat turun cukup dalam. Ini ada yang nampung, dan yang nampung ini ZP underwaternya, bukan underwaternya apa ya, market maker utamanya ya di waran STRK. Nilai transaksinya 300. Ini dari awal IPO ya. Dari awal IPO ada ZP sih yang nampung. Untuk kemarin Jumat ZP baru kemarin ZP sih turunnya itu masih ditampung oleh ZP 11 M lebih. Jadi ya semoga saja masih bisa hijau. Oke, itu untuk saham STRK dan STRK waran. Tapi kalau mau cari amannya sih antara STRK atau STRK waran ya aman di sahamnya ya, di STRK-nya. Oke, itu untuk saham STRK. Selanjutnya kita cek saham FIRE yang digoreng. Kemarin Jumat ditutup arah ya, naik ke level 134. Kalau kita ukur yang ini, kalau kita cek untuk transaksinya siapa yang goreng untuk saham FIRE. FIRE bisa kemarin Jumat sih lebih banyak yang masuk. Yang jadi market maker utamanya YP-nya net sell ya. Jadi YP-nya net sell 1,5 M, dan yang masuk ini PD net buy 1,9, CC net buy 32 juta ya,
L, kemudian XI juga masuk ya. Jadi iya, iya lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak ada yang akumulasi, jadi naiknya ini nggak disertai akumulasi ya. Hati-hati kalau misal turun, ini sih hitungannya saham gorengan, jadi amnya buat scalping aja. Untuk resisten terdekatnya ada di level ini 190, jadi misal besok naik ya apakah bisa bertahan di atas 190 atau enggak. Ada kemungkinan sih opennya di atas itu ya, cuman kalau sampai jebol di bawah 190 mungkin bisa diamankan yang udah floating profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer, aman sih walaupun harganya udah cukup tinggi, dan kalau kita lihat secara histori juga hitungnya udah ya masih di bawah sih ya. Ya amannya sih buat scalping aja. Oke, itu saham FIRE, dan kalau mau masuk juga jangan banyak-banyak, ini hitungannya saham gorengan ya. Takutnya kalau retail banyak masuk yang ada biasanya harganya dibanting turun. Tapi kembali lagi disclaimer, oke itu tuh saham FIRE. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa saham yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.